Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi yang pertama ini kita akan mencoba untuk mengupas bagaimana sebenarnya perkembangan digital bisnis hari ini, gitu ya. Satu hal adik-adik, seperti yang tadi saya sampaikan, pola ya, pola rekrutmen karena adik-adik ada di semester akhir, gitu ya. Pola rekrutmen yang disampaikan kemarin oleh GM Nihonseki. GM Nihonseki ini adalah perusahaan otomotif, ya, mobil listrik Tesla, ya. Jadi mobil masa depan ini kan mobil listrik. Satu kata jadi yang ingin saya sampaikan bahwa corporate atau perusahaan tidak mau menurunkan grade-nya, ya. Artinya ya mereka walaupun pandemi mereka nggak mau terus kemudian ini karena pandemi sudahlah ini proses rekrutmennya kita permudah misalnya. Nah ini mereka tidak mau. Dan satu hal lagi dari saya sampaikan update-nya dari dunia korporasi, dunia industri ini mulai berpikir ya bahwa mungkinkah mereka ini menerima generasi online, generasi daring, generasi rebahan ini. Nah ini kan sesuatu yang menjadi tantangan bagi kita, gitu ya. Kita dianggap generasi rebahan, gitu ya. 1 tahun rebahan, 1 tahun kita kuliah sambil nggak tahu ya. Kadang-kadang saya kalau absen itu saya suruh on video, ternyata lagi di dapur, ya. Ternyata lagi di depan Indomaret, ternyata lagi di jalan, ternyata macam-macam, ya, macam-macam situasinya. Nah, tetapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi hirauh kita, semangat kita, ya, karena di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib kita, keadaan kita tanpa kita merubahnya sendiri. Jadi ini menjadi trigger bagi kita untuk bagaimana di era pandemi ini kita mesti kreatif. Seperti tagline-nya Hoifa School-nya ekonomi gitu ya. Produktif, inovatif, dan kreatif. Nah ini menjadi kata kunci ya, di mana kita betul-betul ditantang, di-challenge gitu ya, untuk bagaimana kita mampu melewati situasi-situasi hari ini. Nah, saya akan share screen untuk berbagi dengan adik-adik sekalian ya. Nah, jadi kalau kita kemudian melihat situasi hari ini ya, di mana situasi hari ini di mana kita ya bahkan warga dunia ini menghadapi satu situasi, menghadapi satu keadaan ya yang tidak biasanya. Bahkan mungkin kita bertanya kepada kakek kita, bertanya kepada nenek kita, gitu ya. Mereka juga nggak pernah ngalami, ya. Yang ini pandemi ini apa sih, yang corona itu apa sih, yang mereka nggak tahu karena mereka nggak ngalami. Jadi kita ini mengukir sejarah kita. Kita ini mengukir sejarah karena kita mengawali satu cerita, mengawali satu situasi di mana situasi itu tidak pernah dialami oleh generasi-generasi sebelum kita atau generasi eyang kita, generasi nenek kita, gitu ya, generasi ayah ibu kita. Nah, ini menjadi sebuah tantangan bagi kita khususnya, apalagi kalau kita kaitkan ini dengan adik-adik yang masih betul-betul mencari bentuk, gitu ya. Dan tentunya di semester-semester akhir ini kita harus mulai memikirkan langkah kita mau apa. Ya. Jadi tentukan goal setting kita apa. Ya. Tentukan goal setting kita apa. Ya. Kemudian buatlah langkah-langkah menuju kepada goal setting itu secara detail. Ya. Jadi kita ini kan mempunyai pilihan, apakah kita menjadi seorang entrepreneur, apakah kita menjadi seorang profesional, atau mungkin yang suka penelitian menjadi dosen. Ya, ada masalah ya, karena ternyata profesi dosen ini
kemarin membukakan mata kita bahwa ketika Unisula kemarin membuka lowongan untuk dosen, ternyata yang daftar itu banyak sekali, ya, ratusan. Ini sebuah fenomena yang cukup menarik. Dan satu hal lagi yang saya ingin sampaikan, ya, lowongan dosen yang lamar banyak sekali. Kemarin kita juga melakukan hiring day yang lamar banyak sekali. Artinya bahwa kita juga harus memikirkan bahwa selama pandemi ini situasinya memang tidak bisa kita pungkiri, ya, perusahaan melakukan rasionalisasi, melakukan pengurangan dan sebagainya, sehingga ketika goal settingnya ingin menjadi seorang profesional, menjadi seorang karyawan, maka persaingannya menjadi lebih banyak. Ya. Nah, pertanyaan kemudian apa yang harus kita siapkan, atau pertanyaan berikutnya lagi adalah sebenarnya pengaruh pandemi ini apa sih terhadap bisnis digital, gitu ya. Nah, ternyata tidak selalu pandemi itu membawa keburukan, gitu ya. Tidak selalu pandemi itu membawa situasi yang negatif, gitu ya. Nah, di pertemuan atau di webinar ini kita akan sampaikan yang pertama adalah bagaimana sekilas tentang pandemi, kemudian bagaimana peluang pengembangan digital bisnis di era ini, ya, karena sebagaimana kita ketahui, ya, hampir semua kita menggunakan gadget, ya, dan hampir 75% dari pengguna gadget itu sudah bermetamorfosis, beraktivitas dengan digital bisnis. Nah, pandemi ini telah merubah kebiasaan dan pola pikir kita, ya. Bahkan singkatannya saja berubah dari mulai dulu 3M, ya, kemudian 4M, ya, sekarang 5M, gitu ya. Bahkan ada yang ngomong nanti mau 7M. Jadi bagaimana kita selalu memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, ya, kemudian menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Ya, makanya saya mengapresiasi bahwa KKN 101 ini tetap menerapkan protokol kesehatan, ya, sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh pemerintah. Karena qadarullah kebetulan adik-adik, saya sering cerita di perkuliahan, jadi persis 1 tahun kurang sehari, kalau ini 12 Maret, saya 13 Maret 2020 itu terpilih menjadi ketua RW sekaligus ketua Kampung Siaga Candi Hebat gugus COVID di daerah Tembalang. Nah, banyak sekali yang saya alami, ya, ketika 1 tahun kita berhadapan dengan warga yang terdampak COVID, ya. Di tempat kami ini ada 7 RT dan 6 RT itu terpapar COVID-19, ya. Total sampai dengan 3 hari yang lalu itu 35 pasien. Dan adik-adik, perlu saya, 39 ya, karena ada 4 lagi, 39, ya kan? Banyak sekali. Sehingga saya punya stok cerita tentang bagaimana dinamika pasien COVID itu 39 cerita, gitu ya. Tapi saya tidak ceritakan 39-39-nya, tetapi clue-nya saja dari 39 pasien ini ternyata adikku penyebaran penularannya itu tidak antar warga. Tidak antar warga, tetapi mayoritas penularannya itu justru dengan keluarganya sendiri. Nah, ini nanti menjadi sesuatu yang menarik, ya, karena dengan keluarga, dengan kakak, dengan orang tua itu terkadang kita abe, gitu ya, karena menganggap saudaranya sendiri, ya, kita abaikan protokol, tidak pakai masker, ya, akhirnya kemudian tertular. Nah, ini bagian dari cerita, gitu ya. Nah, dan update sampai dengan hari ini kami ingatkan, ya, data per kemarin, gitu ya, pasien COVID-19 ini bertambah sampai sekitar 5.144 orang per tanggal 11 Maret 2021 kemarin. Sehingga total kasusnya sampai dengan kemarin itu 1.403.722, ya, dengan 122.603 pasien yang dinyatakan sembuh, ya, dan 38.049 orang dinyatakan meninggal. Jadi memang ini menjadi catatan, ya, jangan abe, ya,
Saya beberapa kali pergi ke daerah, ke Batang, ke Kendal, gitu ya. Terutama kemarin, maaf saya ke Batang, itu saya pernah sholat Jumat di sana, itu saya menjadi seolah-olah menjadi orang asing ada. Karena di sana itu sholatnya tidak jaga jarak, ya karpetnya juga tetap dipakai seperti biasa gitu ya. Dan yang pakai masker tuh hanya 3 orang, saya driver sama satu lagi provider gitu ya. 3 orang ini yang pakai masker, yang lain nggak ada yang pakai masker. Ya, ini fenomena real yang kita temui. Jadi kita yang pakai masker, yang menjaga prokes ini, justru tampak aneh gitu ya, tampak asing gitu ya. Nah ini mudah-mudahan tadi dikatakan oleh Ibu Sekretaris Desa bahwa tim KKN ini 101 ini luar biasa, sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, ya, memastikan bahwa virus ini ada dan memastikan bahwa masing-masing warga itu harus selalu menetapkan protokol kesehatan. Nah, jadi pandemi ini sekali lagi telah merubah kebiasaan dan pola pikir kita, tetapi sekali lagi saya katakan di awal bahwa peluang pengembangan digital bisnis justru ada pada masa ini. Ya. Kenapa? Karena data hingga tahun 2021 ini, jadi pandemi itu tidak selamanya memberikan dampak negatif, ya, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Jadi digital bisnis ini malah mengalami sebuah pertumbuhan, ya. Dan tren ini diperkirakan akan terus bergerak, gitu ya. Karena memang kita sampai dengan yang pasti ya, Insula sendiri sampai dengan semester ini habis, ini kan masih WFH. Ya. Kita belum tahu semester depan itu seperti apa. Kalau kondisinya landai-landai saja begini, bisa jadi masih sampai akhir tahun. Walau alam, kita berdoa mudah-mudahan sesegera mungkin pandemi ini berakhir gitu ya, karena kampusnya sepi tanpa kehadiran kalian dan kita semuanya ya. Nah, kemudian pandemi COVID ini juga telah sekali lagi mengakselerasi ya. Pandemi ini mengakselerasi digitalisasi di sektor jasa keuangan ya. Dengan dipicunya bergesernya gaya hidup gitu ya, konsumsi masyarakat gitu ya, yang semakin erat dengan penggunaan teknologi ya, termasuk bagaimana mereka menggunakan jasa keuangan gitu ya, sudah jarang ke bank, semuanya pakai internet banking gitu ya, kemudian membeli sudah sangat familiar dengan pembelian online gitu ya. Nah, jadi perkembangan keuangan ya terlihat sejak tahun 2020. Jadi indikatornya adalah transaksi mobile bankingnya meningkat, gitu ya. Kemudian transaksi e-commerce-nya juga meningkat. Jadi kondisi ini akan diperkirakan terus meningkat pada tahun ini, gitu ya. Jadi bersamaan dengan adanya fenomena WFH, ya, dan terbentuknya upaya-upaya untuk mengentaskan pandemi ini. Jadi pandemi ini berdampak juga ya kepada menurunnya mobilitas secara offline, ya, karena protokol kesehatan yang mengharuskan kita menjaga jarak dan sebagainya. Ini lalu kemudian mendorong, mengakselerasi, mempercepat ya, digital bisnis di lingkungan kita. Jadi kalau kita melihat ini sebuah apa ini? Sebuah transformasi ya. Ya, sadar atau tidak kita ini sekarang berada pada masa transformasi digital, ya, digital bisnis, digital banking, digital marketing. Ya. Ini menjadi sebuah keniscayaan yang disadari penuh oleh industri perbankan, gitu ya. Jadi bagaimana kapabilitas digital, ya, kemudian apa namanya transaksi-transaksi elektronik itu kemudian dilakukan betul-betul secara virtual, betul-betul secara berbasis internet gitu ya. Sehingga apa? Dengan keyakinan ini, maka kemudian industri misalnya industri perbankan pun juga akan berkolaborasi ya dengan adanya fintech dan sebagainya. Ya. Jadi e-commerce telah menjadi primadona saat ini ya. Bahkan misalnya kita katakanlah beli apa namanya barang, apa entah itu peralatan-peralatan untuk webinar misalnya di Shopee atau di Tokped misalnya. Kalaupun lah misalnya
penjualnya tidak respon dalam 2-3 hari misalnya, kemudian transaksinya itu dibatalkan, toh safe kok gitu ya, toh aman kan, nanti masuk akunnya Shopee, masuk akunnya Topet gitu, kemudian ditarik lagi ke rekening kita juga nggak ada masalah. Jadi clear sebenarnya bahwa hari ini kita merasakan bahwa transaksi online kita itu berasa offline. Ya, berasa offline. Karena begitu simpel, mudah, ya. Kemudian mereka berkolaborasi dengan si cepat, JNE, GNT gitu ya. Yang pengirimannya super cepat gitu ya. Baru pesen hari ini, besok kadang-kadang sore atau lusa pagi sudah nyampe. Ini merupakan sesuatu yang real yang terjadi hari ini gitu ya. Nah, kemudian digitalisasi atau perkembangan digitalisasi saat ini itu benar-benar telah menubah yang namanya habit, kebiasaan. Ya, cara komunikasi kita, kemudian daya jangkauan kita, ya, seperti ini betul-betul luar biasa. Ya, pertemuan yang saya kemarin di ekonomi bikin 11 webinar ya, kita mengundang rektor dari Brunei, dari Malaysia gitu ya. Itu kita bisa lakukan dengan simpel, dengan biaya yang sangat murah karena nggak perlu ada penginapan hotel, nggak perlu akomodasi dan sebagainya. Cukup kita melalui Webex atau melalui Zoom gitu ya. Nah, kemudian daya jangkauan yang sangat luas ini membuat sekarang tidak berjarak gitu ya. Seperti saat ini mungkin kita berada di tempat yang berbeda-beda, tetapi esensi dari pertemuan ini kemudian kita bisa saling berbagi, saling share informasi ya, di ruang-ruang virtual yang ada di antara kita. Nah, kemudian organisasi tentu harus betul-betul pandai mengelola ini, ya, bagaimana mengelola konsep komunikasi yang menarik, ya, sehingga betul-betul masyarakat itu teredukasi, ya, sehingga ketika kemudian digitalisasi itu terjadi, maka kemudian akan memberikan value, ya, tidak hanya kepada masyarakat, tetapi kita juga di Sivitas Akademika mengalami itu. Kemudian juga aktivitas penjualan juga dipengaruhi oleh bagaimana pergeseran antara pasar ya, dari offline kepada online. Ya. Dan pandemi COVID-19 ini kita harus akui bahwa ini betul-betul mempercepat pertumbuhan kebiasaan masyarakat dalam aktivitas belanja. Ya. Jadi seperti dari yang saya ceritakan, ya, terdorong semuanya sekarang sudah online semua. Ya, mau makan kita juga cukup GrabFood atau GoFood gitu ya. Nah ini yang kemudian harus kita sikapi dengan dengan sesuatu yang positif. Nah, kemudian kita ingin sampaikan dari data statistik yang dilansir oleh e-commerce gitu ya, bahwa 73 penjualan e-commerce itu dilakukan oleh pengguna smartphone. Jadi bayangkan sekarang ini ya, kita sudah bisa melakukan dari tempat duduk kita. Ya, ini sebuah lompatan yang luar biasa ya, yang semestinya mungkin kalau kemarin tidak ada pandemi mungkin tidak semasif ini. Ya. Tapi karena kemarin pandemi atau saat ini masih berlangsung pandemi, sehingga betul-betul transaksi atau kegiatan e-commerce itu 73% dilakukan dengan gadget. Nah, kemudian kunci utama di dalam mempertahankan bisnis, ya, kemudian juga bagaimana berkolaborasi dengan berbagai pihak. Ini kita patut memberikan apresiasi bahwa startup mulai tumbuh. Ya. Sekarang tidak hanya Gojek, tidak hanya Grab, tetapi ada misalnya ada Maxim misalnya ya, sudah mulai. Terus ada beberapa lagi yang lainnya. GoDrive atau apa ini ya, ini memberikan ruang pilihan bagi masyarakat ya, bahwa sekarang betul-betul kita harus kreatif ya, kemudian kita harus inovatif dan bagaimana kita menciptakan sesuatu yang unik ya, yang unik, yang uniqueness ya. Sehingga orang itu kemudian akan akan respect, akan penasaran dengan produk yang kita
create karena nilai uniqueness-nya itu, karena nilai uniknya itu, gitu ya. Nah, beberapa sektor di mana tumbuh sekali e-commerce, ya ini kemudian mendorong kita untuk sadar bahwa ternyata di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, ya, kemudian di bidang kesehatan, ini sesuatu yang tumbuh secara cepat, ya. Kemudian bagaimana ya kolaborasi tadi, ya, penggunaan fintech di bank, bahkan nanti kemungkinan kalau kondisinya seperti itu, bank tidak membutuhkan customer service misalnya, karena aktivitas perbankan sudah kita bisa lakukan secara virtual gitu ya, secara online dengan internet banking. Gitu ya. Nah, kalau kita melihat data ini, jadi ini adalah hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet, ya, periode 2019 sampai 2020. Jadi ini tercatat jumlah pengguna internet di Indonesia itu mencapai 196,7 juta jiwa. Jadi jumlah ini meningkat sekitar 23,5 juta atau 8,9% dibanding tahun 2018. Ya. Kemudian juga pengguna internet paling banyak ini berasal dari provinsi Jawa Barat, ya. Kemudian yang kedua adalah Jawa Tengah. Kita itu Jawa Tengah termasuk pengguna internet terbanyak, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah Jawa Timur. Jadi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah inilah fakta di mana pandemi telah mengakselerasi proses digitalisasi bisnis, telah mempercepat sesuatu yang tadinya tidak familiar gitu ya. Bahkan sekarang di prodi-prodi di Unisula mulai ada studio podcast gitu ya, di mana masing-masing prodi atau masing-masing fakultas itu mulai memiliki konten-konten, ya, konten-konten virtual. Ya. Ini bagian dari perkembangan atau situasi mengadaptasi, ya, apa yang terjadi hari ini, ya, di mana pandemi harus kita sikapi dengan dengan baik, ya, dengan positif, gitu. Kenapa? Karena kita harus bersungguh-sungguh menghadapi situasi ini. Ya. Makanya Allah di dalam Quran surat Al-Imran 159, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, ya. Jadi bagaimana ketika kita sudah berazam, ya, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi kalau kita sudah berazam bersungguh-sungguh, maka insya Allah ada jalan, gitu ya. Maka Allah akan mencintai orang-orang yang bertawakal. Nah, jadi kalau kita lihat ini juga, kalau kita lihat konsumsi internet di Indonesia ini meningkat pesat sekali, ya, di masa pandemi COVID-19 ini. Kalau kita lihat dari data ini, maka sekitar hampir 70% lebih, ya, pengguna konsumsi internet di Indonesia. Nah, kemudian jumlah konsumen digital yang mulai baru atau mulai hadir di masa pandemi ini, kita menempati ranking kedua di dunia. Jadi akselerasinya begitu cepat, ya. Dan sebagai mahasiswa dan tentu juga sebagai masyarakat, kita harus peka melihat ini. Kita harus bisa melihat ini sebagai sebuah peluang, gitu ya, bukan sebuah hambatan, gitu ya. Sehingga apa? Sehingga kita harus merubah pola pikir kita. Sehingga kita harus meng-create mindset kita. Jadi mahasiswa ini harus apa? Harus berpikir kritis, ya, kemudian kreatif, kemudian sistemik, ilmiah, karena kita mahasiswa, kan gitu kan. Kemudian berwawasan luas dan memiliki etos kerja. Ini yang harus kita bangun. Kenapa ada kuliah Merdeka Belajar Kampus Merdeka? Kemudian ada 8 IKU yang harus dimiliki oleh kita semuanya. Ya. Karena ini, ya, Mas Menteri, ya, ini dengan programnya, karena beliau ini basisnya adalah Gojek, gitu ya, basisnya adalah DUDI, dunia industri, dunia usaha, maka banyak sekali program-program Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu prinsipnya adalah link and match. Bagaimana mahasiswa, bagaimana perguruan tinggi itu tidak berdiri sendiri,
Bagaimana perguruan tinggi ini tidak jalan ke timur sementara perusahaannya berjalan ke barat. Ya. Nah, makanya ini di-matchingkan agar supaya begitu lulusan atau mahasiswa lulus itu mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan. Dan kemudian juga perusahaan sudah paham, oh inilah mahasiswa yang saya butuhkan. Oh ini mahasiswa Unisula yang saya butuhkan. Bahkan sekarang ya dengan adanya link and match ini, maka organisasi atau perusahaan itu juga melakukan klasterisasi. Ya. Oh ini Unisula. Unisula itu klasternya seperti apa sih? Ya. Apakah kita di bawah UMY Jogja, ataukah kita di atasnya UMS Surakarta, ya? Atau mungkin kita di bawahnya UGM sedikit misalnya, gitu ya. Amin, gitu ya. Nah, jadi ini spirit ini harus kita bangun ya. Bagaimana kita kemudian memiliki semangat, ya, memiliki semangat untuk menjadi seorang apa? Wirausaha atau seorang entrepreneur. Jadi kalau kita bicara bisnis atau digital bisnis, ya, maka ini mengakselerasi semuanya, termasuk cara pandang kita, termasuk bagaimana kita sebagai mahasiswa itu memiliki kesadaran akan pentingnya ilmu pengetahuan ini. Ya. Jadi kita mesti mereview selama 1 tahun kita berada di masa pandemi ini, sudah mengedit value apakah diri kita. Nah ini kita mari bermuhasabah kepada diri kita sendiri. Kita ini sudah mengedit value apa, sehingga kita memantaskan diri kita ketika kita lulus itu, kita pantas direkrut oleh misalnya PT Sande misalnya, atau kita pantas direkrut oleh PT-PT besar, gitu, korporasi-korporasi besar, gitu ya. Nah, inilah yang harus menjadi PR kita agar supaya kita senantiasa ya mengakselerasi juga bagaimana kita ya menjadikan pandemi ini menjadi trigger bagi kita. Ya. Kalau akselerasi digital bisnisnya betul-betul sedemikian rupa tadi yang kita sampaikan tadi, nah bagaimana kita bisa memanfaatkan itu? Kita juga mengakselerasi diri kita, ya, agar kita juga mampu memberikan sesuatu. Ya. Mulailah membuat startup misalnya, ya, atau mulailah membuat komunitas-komunitas digital. Ini yang memungkinkan kita bahwa melihat sebuah masalah itu menjadi peluang, melihat sebuah pandemi yang sedemikian masif ini sebagai sebuah peluang bagi kita. Karena dengan melihat seperti itu, maka mahasiswa akan memiliki kesadaran untuk berubah. Ya, bagaimana budaya yang dulu mencari pekerjaan, ya, kita sekarang ini di era pandemi malah kita menciptakan pekerjaan. Ya. Karena arus digitalnya luar biasa, arus digitalisasinya luar biasa, transformasinya luar biasa. Ya. Dengan transformasi itu, dengan pengaruh itu, ya, maka kemudian hari ini kita tidak bisa lagi misalnya mahasiswa gaptek misalnya, udah lewat ya masa gaptek itu kemarin. Hari ini kita tidak boleh gaptek. Ya. Karena data-datanya mengatakan bahwa terjadi transformasi digital yang luar biasa, kita tidak inline dengan itu, ya kita akan ketinggalan. Kita akan ketinggalan. Bahkan masyarakat pedesaan, ya, desa atau mungkin bahkan di tempat KKN misalnya, ini sudah mereka juga sudah paham tentang bagaimana proses digitalisasi itu terjadi. Ya, di desa jangan salah, mereka juga ada pesan GrabFood, Gojek itu juga biasa. Ya, artinya sudah tidak berjarak lagi, gitu ya. Kemudian juga mahasiswa memiliki kesadaran ya untuk melakukan sebuah perubahan yang melihatkan kemampuan memiliki sebuah cita-cita yang tinggi. Makanya tadi saya sampaikan di awal, ya kita atau adik-adik putuskan segera goal settingnya seperti apa, lalu kemudian tetapkan tujuan untuk meraih goal setting itu secara detail. Karena kalau kita bicara hari ini, kita sudah KKN, berarti kita tidak lama lagi sebenarnya akan menjadi pelaku-pelaku bisnis. Kita tidak lama lagi akan menjadi bagian integral dari bisnis kita. Walaupun ya untuk berbisnis tidak harus menunggu lulus, ya bahkan lakukan secepatnya, lakukan hari ini,
Semakin cepat maka semakin baik ya. Karena dengan kita melakukan percepatan-percepatan, kita mencoba, maka kemudian kita tahu salahnya di mana. Kalau tidak pernah mencoba, maka kita tidak pernah tahu, kita salahnya di mana gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kita juga memiliki kemampuan-kemampuan ya, mengakselerasi, membuat perencanaan-perencanaan ya, sehingga digitalisasi atau pengaruh pandemi terhadap digitalisasi itu untuk kita juga ikut di situ ya. Pandeminya terjadi, kemudian mengakselerasi ya, arus digitalisasinya kuat. Nah, sementara kita sebagai mahasiswa jangan jadi penonton ya, jangan menjadi penonton di dalam arus yang besar ini ya. Kita harus mengikuti arus ini, kita harus larut di sini, masuk di dalam arus ini, sehingga kita betul-betul menjadi agent of change gitu ya. Jadi mahasiswa itu menjadi agen perubah, tidak hanya merubah di lokasi KKN, tetapi merubah di lingkungan kita, lingkungan terdekat kita, ya, lingkungan dunia usaha, ya, kemudian lingkungan bisnis. Karena dengan seperti itu, maka kita akan selalu menjadi yang terdepan. Nah, kemudian kita juga bagaimana harus memahami kemudian proses-proses digitalisasi ini ya, untuk kemudian kita bisa memanfaatkan, kita bisa ikut di proses itu ya. Dengan seperti itu kemudian lahirlah para entrepreneur baru ya. Diharapkan seperti itu. Walaupun memang tidak semua mahasiswa itu feelingnya atau passionnya ya, tidak selalu passionnya itu menjadi entrepreneur. Apapun passionnya, ya, kalau kita bersungguh-sungguh, ya, manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh maka Allah akan ijabah, ya, itu harus menjadi semangat, gitu ya, menjadi semangat kita untuk melakukan perubahan-perubahan yang positif, melakukan hal-hal yang konstruktif, ya, sehingga pandemi COVID-19 bukan menjadi masalah, tapi justru menjadi peluang, baik itu terhadap diri kita, proses digitalisasi bisnis, dan kemudian pada gilirannya akan mendorong kita menjadi orang yang betul-betul mandiri, orang-orang yang mampu untuk mengalahkan situasi, tapi bukan situasi yang mengalahkan kita. Demikian yang saya sampaikan. Nanti kita akan lanjutkan dengan tanya jawab.